Gitu suara terus sama Aput benar ya. betul. Nah, itu saya mau minta penjelasan dulu antara Cirapuhan sama Dago Elos karena kan selama ini dari tahun 2016 mungkin sampai pada saat sidang Pak Muller saudara itu kemudian divonis kemarin penipuan, kan yang paling muncul itu justru hanya Dago Elos ya. Ini sebenarnya gimana tuh Pak? Ini gini, sebenarnya kalau maskernya dibuka boleh nggak Pak? Ya. Oh ya. Oke. Banyak gamersnya. Jadi pada awalnya ini kita mulai dari zaman Belanda atau gimana nih? Boleh. Nah, dijawab dulu pertanyaan saya tadi soal Dago Elos sama Cirapuhan itu gimana sih Pak? Dago Elos sama Cirapuhan ya. Jadi Dago Elos itu adanya itu sekitar setelah Indonesia merdeka. Ingat baik-baik, setelah Indonesia merdeka. Dan menurut beberapa saksi, dia bukan termasuk kelurahan Coblong, ingat? Atau maaf, saya ralat, desa Coblong. Jadi ini tadi blok Dago. Ini blok Cirapuhan ini. Termasuk Dago. Ini semua. Ya. Dago Elos sama Cirapuhan blok Dago. Kan? Nah, begitu blok Dago ya, desa Coblong. Cirapuhan ini masyarakat adat sejak 1800-an. Nah, setelah Indonesia merdeka, dia blok Dago ya, kecamatan Coblong. Setelah itu desa Dago, habis itu kecamatan Cibenying. Nah, setelah itu Dago ini tadi bukan blok, tapi kelurahan. Nah, jadi kita warga kampung Cirapuhan ini pernah mengalami sebagai warga desa Coblong. Sementara Dago Elos nggak pernah mengalami warga desa Coblong. Ya. Nah, dari situ, ya kan? Dari situ, setelah adanya TPA, sebelum penggalian pasir kan TPA, ada masyarakat baru pendatang sebenarnya. Datang ke sini karena waktu itu pemerintah mengizinkan buat mengelola tanah di sini atau gimana Pak ceritanya? Dari awalnya udah ada Bu, sejak sebelum Belanda itu ada. Nah, salah satu pendatang itu bernama Syekh Makmur. Jadi bapaknya Syekh Makmur itu tinggal di sini, Cirapuhan nomor 33. Cirapuhan nomor 33. Ya, lebih kurang 10 meter dari rumahnya. 10 meter. Ya kan? Nah, setelah itu tahun 60-an ya, benar. Tapi beberapa saksi menyatakan bahwa dia tidak dilahirkan di sini. Sementara di sidang menyatakan saya kelahiran di sini. Pernah baca sidangnya? Kalau baca sidangnya iya Pak, tapi nama Pak Asep Makmur itu kan nggak masuk ke tergugat ya Pak? Tergugat nomor 2 dan pembela Isidentil. Tergugat nomor 2 ya? Ya, pembela Isidentil. Ya. Nah, setelah itu dia pindah ke sana, sementara bapaknya di sini. Ini Cirapuhan nomor 33. Setelah dia pindah ke sana itu kemana Pak? Dago Elos. Nah, di situ ada istilah Dago Elos itu. Sebentar nih, karena belum tentu semua orang tahu dan bisa punya gambaran nih antara Cirapuhan sama Dago Elos itu berjarak berapa sih Pak? Ya. Nanti kami tunjukin juga nanti bertanya. Ya, ini Dago Elos. Jadi bisa ditunjukin sebentar Pak, saat deketin ke layar nih Pak. Ini Dago Elos ya. Yang area sini. Ya, ini Dago Elos. Ini Cirapuhan. Habis itu sekitar 1984 setelah ditutupnya TPA ini, ya kan?
ditutupnya TPA, pemerintah membuat program yang namanya pasar impres. Di sini terminal Dago, di sini pasar impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebingnya, inilah warga Dago Elos ada. Warga Dago Elos ada, hanya membuat video atau semacamnya, lebih kurang cuma 1%, maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang tergugat itu 1% dari masyarakat ada, sekitar 1% ya itu. Kemarin saudara Angga ditanya sama saudara Dago Elos, dia tidak disebutkan di ya, karena masuk di tergugat ada namanya KTP, saya bilang dia warga saya. Ada dituliskan tadi dua nama di Cirapungan ya Pak. Saya 182. 180. Oh, 42. Maaf ya saya kalah itu, Ya. Itu yang meninggal itu ya. Itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa Pak? Oleh PK Dagolos. Nah itu saya korelasikan dengan Dua berapa Pak tadi? 23 232. CP Kampung Dago Elos 2 Kelurahan nomor 215A RT 02 RW 2 Kelurahan Dago Kecamatan Sumatera Selatan disebut sebagai tergugat CCX berapa lah ya 232. Ini Kemudian ada CP ini lagi. Ini Ada 2 CP Pak? ini itu tadi yang saya katakan, yang 2 CP ini. satunya dijual ke Pak Dirman. 232 233. Jadi alamat yang ada di Dagolos ya. ini dijual ke Pak Dirma tadi. Yang 233. Ini sama Pak nomornya di sini Pak. Ya, katakanlah gitu aja Bu. Yang satunya Cepi, satunya 233 Cepi, 215A. Ya, yang itu yang dijual ke Pak Dirman satunya. Ntar itu saya jelasin lagi Bu. Ini kan fokus bahasanya yang baru tadi sampai di mana Bu? Nyampe Kampung Cirapungan di rumah jadi Dagolos. Iya. Nah, itu menarik tuh Pak. Ada upaya untuk mengubah Kampung Cirapungan menjadi Dago Elos waktu itu, waktu mau gugatan ini, supaya yang mewakili justru nama-nama yang tadi Bapak bilang sudah dikondisikan. Itu maksudnya ya. Juga sebagai kamuflase supaya nggak kelihatan nih gitu. Kelihatan? Tadi 10.000 Bu. Dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar. Terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat. Ini digedein. apa yang dibikin? Dagolos. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002 Bu. 2002 justru terjadinya. PBB PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama itu masih batas antara Dago Elos sama Cirapungan masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016 Pak, yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah begini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001 ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya kayak ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003, Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta.
Kenapa harus tahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Oh, itu tuh jadi pertanyaan. Kenapa 2023 baru bayar? 2003 saya duga. Karena saya juga ibunya hidup ke 2002 tadi. Nah, jadi ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa ibu digituin? Ntar kalau ibu dilawan kan ibu kalah. Hah? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum lama melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Intigraha, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuhan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuhan aja itu emang udah ada konflik, Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos, itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Nah, di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran itu, jadi pelarian lagi gitu. Enggak, Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. Warga Cirapuhan, ke sana. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana itu, Bu? Warga mana itu? Kayak itunya warga mana? Nah, harusnya tuh warga Cirapuhan dong, Pak. Dia sebenarnya aslinya Cirapuhan. Tapi pindah ke sana. ke sana. Pindahnya pindah domisili atau pindah benar-benar ngurus ke RT gitu, ada ngurus KTP gitu, bisa dibuktikan? Secara kita kalau masalah administrasi oke lah Bu ya, masalah administrasi. Sementara kalau dengan masalah pertanahan yaitu tadi, dia sebenarnya pada titik poinnya dia warga masyarakat ada. Jadi kalau pembelaan disidangkan, saya masyarakat ada di sini, saya sudah turun-temurun, saya diturutin bakatnya oleh bapak saya. Ternyata itu tertolak. Keterangan dia itu membaca surat BPN yang ini yang disalahgunakan, Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya 1 halaman. mana Pak suratnya? Wah, nggak jadi kopiin surat BPN. Coba, ini teh kadang teh. Atau kita lanjut dulu atau? Enggak Pak, supaya nanti kami juga pas waktu menyusunnya nggak loncat-loncat. Nah, bisa ditunjukkan. Nah, ini yang disalahgunakan. Ini pembentukan jaringan mafia tanah ini. Ini adalah apa Pak? Cuma saya punya Ini salinannya. Saya cuma punya 1 halaman ya itu. Jadi mungkin berita acaranya beda. 19 Bandung, 13 April 1983 waktu itu Gubernur daerah Jawa Barat. Memorial Lurah Dago. Dan sama ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dago Elos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat
oh ini itunya asal-asalan. Ya bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Nah, ini Udin S ya, udah golos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudenta, ada golos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudenta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Makmun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A? Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01. Dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demat itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Makmun, dari Asep Makmun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi
ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.